Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati hadirat-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Katakan, ku rindu Tuhan, ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Dengan satu kerinduan di hadapan Tuhan, nyanyikan dengan hati, katakan, ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Katakan, di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Dengan satu kerinduan katakan, ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Katakan, menyembah-Mu, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh.
menyembah di hadapan Tuhan dengan segenap hati. Katakan mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku, penuh menyembahmu, menyembahmu. Tuhan, kami datang untuk menyembahmu pada pagi hari ini Tuhan, Raja di atas segalanya. Ini hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Seumur hidupku di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari mengangkat tangan di hadapan Tuhan, katakan menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku. Katakan memuji-Mu Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadirat-Mu. Katakan bahagia, bahagiaku menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari mengangkat tangan di hadapan Tuhan, katakan menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Pada hari ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan dalam ibadah doa malam. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita baca Efesus pasal 4 ayat yang pertama. Efesus pasal 4 ayat yang pertama. Mari kita baca sama-sama. Kita siapkan dulu. Kita mulai, 2, 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan Alkitab yang kita ambil pada hari ini, di sini ada kata yang dipakai Paulus adalah berpadanan. Kata berpadanan ini menggunakan kata dari bahasa Yunani yang menggambarkan konsep timbangan zaman dulu. Konsep timbangan zaman dulu, saya kalau menggambarkan ada sisi di kiri, kemudian ada di sisi yang kanan. Lalu penjual biasanya menimbang beban untuk menyesuaikan berat yang ada di kiri maupun yang ada di kanan. Paulus meminta supaya orang percaya menaruh bobot panggilan sebagai anak Tuhan di satu sisi timbangan dan gaya hidup atau kualitas moral sebagai anak Tuhan di sisi yang lain, sehingga timbangan menjadi seimbang atau berpadanan. Kalau kita belajar mengenai etika Kristen adalah prinsip dan nilai yang benar berdasarkan firman Tuhan. Ulang lagi, etika Kristen ialah prinsip dan nilai yang benar berdasarkan firman Tuhan. Ketika kita belajar mengenai integritas
Integritas ialah ketulusan dan kejujuran yang di dalam sama dengan yang di luar, pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan selalu selaras. Itu yang dimaksudkan adalah integritas. Kalau Yakobus memakai bahasa adalah Yakobus 1 ayat 20. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang berintegritas mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, selalu berusaha hidup benar, mau belajar, mau menjadi pelaku firman. Pelaku firman adalah pemahamannya disertai prakteknya. Sehingga orang yang berintegritas memiliki sifat dapat dipercaya, jujur, benar, setia, konsisten, komitmen, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu sekalian, di dalam Alkitab kita melihat ada orang-orang yang menunjukkan integritas yang baik. Saya coba menyampaikan pada kita antara lain adalah mengenai Yusuf. Yusuf adalah seorang Ibrani. Ya, kata Yusuf ini artinya adalah Tuhan akan menambahkan. Kalau kita pelajari mengenai tentang Yusuf yang mempunyai integritas, kita mulai dari Kejadian pasal 39 ayat 3 dan ayat yang keempat berkata demikian. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Kalau kita belajar mengenai Yusuf adalah seorang yang berintegritas, Bapak Ibu, kita lihat dia dipercaya adalah karena kejujurannya. Dia dipercaya adalah karena ketulusannya. Dia dipercaya adalah karena kesetiaannya. Yusuf dipercaya oleh tuannya mengurus semua rumahnya, mengurus semua asetnya. Bukankah hal itu sesuatu yang luar biasa sebagai orang yang bisa dipercaya karena Yusuf memang memiliki integritas yang luar biasa. Yusuf tidak menyalahgunakan wewenangnya dan juga sangat menghormati Tuhan. Ulang lagi, Yusuf tidak menyalahkan wewenangnya ketika dia dipercaya oleh Potifar dan sangat menghormati Tuhan. Bahkan yang lebih lagi, Yusuf itu menolak berbuat sesuatu yang salah di mata Tuhan ketika istri dari Potifar terus-menerus berusaha membujuk, berusaha merayu supaya dia boleh melakukan dosa di mata Tuhan. Namun ketika dia memilih untuk meninggalkan dosa dan tidak melakukan kejahatan yang besar di hadapan Tuhan dengan mengganggu istri daripada tuannya Potifar, resiko yang dialami oleh Yusuf adalah dia difitnah, bahkan dia dimasukkan ke dalam penjara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf sebagai seorang yang memiliki integritas yang luar biasa, memang ketika dia mempertahankan kejujurannya, dia mempertahankan ketulusannya, dia mempertahankan juga kesetiaannya kepada Allahnya, ada konsekuensi yang harus diterima oleh Yusuf. Yusuf ini luar biasa. Karena itu kita harus belajar juga seperti Yusuf sebagai orang memiliki integritas yang dipercaya, yang diberi tanggung jawab yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, jangan kesampingkan integritas dalam mengambil keputusan. Jangan
pilih jalan pintas. Jangan juga tergoda oleh tawaran yang menggiurkan. Jangan juga mementingkan kenikmatan sesaat, tetapi memberi dampak yang berujung di kemudian hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf ini adalah contoh orang yang memiliki integritas yang sangat luar biasa, sehingga ia boleh mendapat kepercayaan yang besar. Dan ketika kita belajar mengenai Yusuf, sekalipun akibat daripada semua ketulusannya, semua kejujurannya, semua kesetiaannya kepada Allahnya, dia toh harus dimasukkan ke dalam penjara, dia toh harus dilupakan oleh orang yang pernah menolong dia. Tetapi kita lihat Tuhan itu melakukan sesuatu dengan sempurna, menggenapi apa yang menjadi yang terbaik bagi orang yang memiliki integritas seperti Yusuf. Dan pada akhirnya kita belajar, Yusuf ini diangkat oleh Tuhan lebih tinggi lagi, menjadi orang kepercayaan nomor 2 di tanah Mesir, selain daripada raja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata di Alkitab ini ada banyak orang-orang yang ditulis adalah orang-orang yang berintegritas yang luar biasa. Selain daripada Yusuf, ada juga Daniel. Daniel artinya adalah Tuhan adalah hakimku. Ulang lagi, Daniel artinya Tuhan adalah hakimku. Apa yang kita pelajari mengenai Daniel dalam hal integritasnya? Bapak Ibu sekalian, kita coba melihat mengenai Daniel. Ternyata Daniel ini adalah pasal 6 ayat yang ke-12. Saya baca untuk kita. Inilah penggambaran daripada Daniel, seorang yang berintegritas di hadapan Tuhan. Daniel 6 ayat 12 berkata demikian, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Bapak Ibu sekalian, dari ayat yang kita baca hari ini, maka Daniel sebagai orang yang berintegritas itu kelihatan dari mana? Bapak Ibu, jawabannya adalah teguh pada komitmen beribadah. Ulang lagi, teguh pada komitmen beribadah. Saya juga perlu menerangkan pada Bapak Ibu sekalian, siapakah Daniel ini? Saya ulangi, Daniel adalah sebagai seorang tawanan di Babel. Dia adalah asli orang Ibrani. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Daniel ini sekalipun dia menjadi seorang tawanan di Babel, ternyata Daniel adalah seorang yang berintegritas. Daniel seorang yang berintegritas, sehingga kalau dipelajari sejarah kehidupan Bapak Ibu, maka pada zaman di kerajaan Media dan Persia, maka pada waktu itu ada 3 pejabat yang diangkat oleh raja untuk menjadi orang kepercayaan, membawahi 120 kerajaan di bawah pemerintahan kerajaan Persia dan Media. Saudaraku, kalau kita lihat di bawah kerajaan Media dan Persia ada 120 kerajaan, tentu itu tidak mudah untuk mengaturnya, sehingga raja harus memilih 3 orang kepercayaan menjadi perwakilan raja. Maka semua 120 kepala pemerintahan yang diangkat oleh raja pada waktu itu, mereka mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka adalah kepada 3 orang kepercayaan yang dipilih oleh raja, dan salah satunya adalah Daniel. Bapak Ibu bisa membayangkan Daniel sebagai seorang yang berintegritas di hadapan Tuhan. Bayangkan, dia adalah seorang tawanan. Dia bukan penduduk asli daripada kerajaan Media dan Persia. Tentu para pemimpin kepala pemerintahan dari 120 kerajaan, tentu mereka tidak rela jabatan ini diberikan kepada orang lain, diberikan kepada tawanan seperti Daniel. Sehingga Alkitab berkata, mereka berusaha mencari
mencari kesalahan daripada Daniel. Mereka berusaha mencari sesuatu yang bisa membuat Daniel dipersalahkan. Tetapi Alkitab berkata, mereka tidak mendapati satu pun hal yang bisa dijadikan dalil untuk mempersalahkan Daniel. Bapak Ibu sekalian, tetapi mereka yang berusaha untuk mencari-cari kesalahan daripada Daniel, ketika mereka tidak menemukannya, lalu mereka mendapati ada satu cara untuk mendapatkan kesalahan daripada Daniel. Mereka tahu Daniel adalah seorang yang setia dalam ibadahnya kepada Tuhan. Ulangi lagi, Daniel adalah seorang yang setia dalam ibadahnya kepada Tuhan. Seperti pembacaan yang kita baca tadi, 3 kali sehari ia berlutut, ia berdoa, ia memuji Allahnya. Luar biasa kesetiaan daripada Daniel untuk beribadah, sehingga semua orang yang tidak menyukai akan Daniel, yang sedang mencari-cari kesalahan Daniel, datang menemui raja pada waktu itu, Raja Persia Media. Mereka berusaha datang untuk menemuinya, dan mereka berkata, Tuan, buatlah dekret, buatlah peraturan dari raja, supaya dalam tempo 30 hari tidak ada seorang pun yang boleh meminta kepada yang lain kecuali hanya kepada raja. Kalau ada orang lain yang meminta kepada yang lain selain kepada raja, lalu mereka ajukan peraturannya supaya dia dibuang ke gua singa. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, maka raja mengeluarkan dekret, maka raja mengeluarkan surat perintah pada seluruh pemerintahan yang ada di bawah kerajaannya. Pada waktu itu 120 kerajaan, tidak ada seorang pun yang boleh meminta kepada yang lain kecuali kepada raja sendiri. Lalu apa yang terjadi? Itu yang kita baca dari Daniel pasal 6 ayat 12. Dan ketika Daniel mendengar surat perintah, dekret itu telah dikeluarkan oleh raja, Alkitab berkata, pergilah Daniel ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari Daniel berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Memang itu sudah biasa dilakukan oleh Daniel. Bapak Ibu, dia tekun dalam ibadahnya. Dia tekun dalam ibadahnya. Ketika dia sedang berdoa, maka orang-orang mencari kesalahannya. Melihat Daniel sedang berlutut berdoa meminta sesuatu kepada yang lain selain kepada raja, lalu mereka melaporkan hal itu kepada raja. Singkat cerita, akhirnya Daniel dihukum, lalu dibuang, dimasukkan ke dalam gua singa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel teguh pada komitmennya beribadah kepada Allah. 3 kali sehari dia berdoa serta memuji dan berlutut kepada Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun resiko yang harus dihadapinya adalah kematian, sekalipun resiko yang dihadapinya adalah gua singa, Bapak Ibu, tidak ada rasa gentar, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas. Dia terus melakukannya dengan setia. Dia tekun dalam ibadahnya. Dia setia dan tekun dalam ibadahnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dia ditangkap, ketika dia dilemparkan ke gua singa, kita tahu ceritanya. Bapak Ibu sekalian, Daniel sebagai seorang berintegritas yang tekun pada komitmennya untuk beribadah kepada Allahnya. Kita tahu pada akhirnya bahwa singa-singa tidak mencelakainya, singa-singa tidak membunuhnya. Alkitab berkata, Daniel di gua singa pun mengalami perlindungan Tuhan, mengalami pemeliharaan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang membahayakan kehidupan daripada Daniel. Dia diselamatkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Seberapa tegukah hatimu untuk mempertahankan komitmen, mempertahankan konsistensi, mempertahankan kesetiaan beribadah kepada Tuhan sekalipun di tengah situasi yang sulit. Saya sebagai hamba Tuhan mau berkata kepada kita malam ini yang terus tetap beribadah doa malam di gereja maupun di rumah-rumah yang mengikuti ibadah. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mendorong kita semua agar kita memiliki integritas seperti Daniel yang teguh pada komitmennya beribadah kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, orang yang beribadah kepada Tuhan dengan tekun, orang yang beribadah kepada Tuhan dengan setia, firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati makanannya, Tuhan memberkati minumannya, Tuhan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahnya. Artinya adalah Tuhan memberikan jaminan yang terbaik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini, ayo kita belajar bersama-sama hidup berpadanan dengan panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Panggilan Tuhan untuk kita adalah sebagai anak Allah. Panggilan Tuhan kepada kita adalah sebagai anak Tuhan. Harus diimbangi dengan gaya hidup, harus diimbangi dengan kualitas moral yang baik. Ketika kita imbangi dengan gaya hidup yang benar, kualitas moral yang baik, kita belajar juga seperti Yusuf, maka dia adalah seorang yang jujur, dia adalah seorang yang tulus, dia adalah seorang yang setia. Kita juga belajar seperti Daniel, adalah seorang yang teguh pada komitmennya beribadah kepada Tuhan. Percayalah, orang-orang yang berintegritas seperti ini akan semakin diangkat lebih tinggi oleh Tuhan, akan dipromosi lebih baik lagi oleh Tuhan, akan diangkat jauh lebih baik oleh Tuhan daripada sebelumnya. Karena memang ketika kita belajar memiliki integritas yang seperti yang Tuhan mau, percayalah, sesulit apapun kesulitan yang kita hadapi, engkau tidak pernah sendiri, engkau tidak pernah dibiarkan. Ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang memperhatikan, ada Tuhan yang siap mengulurkan tangan selalu tepat pada waktunya dalam hidup kita. Kita melihat Yusuf diangkat oleh Tuhan setinggi-tingginya menjadi orang nomor 2 di Mesir. Kita juga belajar mengenai Daniel, dia adalah seorang yang semakin diangkat Tuhan lebih tinggi lagi, karena memang dia menunjukkan integritas yang sangat mulia di hadapan Tuhan. Doa saya sebagai hamba Tuhan, semua kita umat Tuhan yang beribadah hari ini, perbaikilah integritasmu, perbaikilah kejujuran, ketulusan, dan kesetiaanmu kepada Tuhan. Percaya, jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih untuk malam hari ini kami sudah mendengar akan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang kami dengar ini bukan hanya sampai di pengetahuan kami, tetapi sungguh firman ini menguasai kehidupan kami, menjadi dasar kehidupan kami yang akan mendorong kami untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, walaupun hamba-Mu selesai berbicara menyuarakan firman Tuhan ini, Roh Kudus menyempurnakan dalam kehidupan kami umat-Mu, sehingga oleh firman-Mu yang kami dengar, iman kami dikuatkan, iman kami semakin diteguhkan, yang susah dihibur, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Bahkan mungkin hari ini baru mendengar firman Tuhan, Roh Kudus menjamah hatinya, sehingga hari ini dia percaya Yesus, menyerahkan hidupnya pada Yesus, lalu Tuhan pasti menyelamatkan dia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, memberkati juga Bapak Gembala dan seluruh keluarga. Apa yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil, beri tuntunan,
beri pertolongan sehingga semua jemaat yang digembalakan mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa sehingga menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan memenangkan sebanyak mungkin jiwa. Terima kasih Bapak, inilah doa kami kepada Tuhan. Kami siap untuk melakukan firman Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Haleluya. Orang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ku membawa hatiku hanya Engkau, Yesusku. Dan lebih lagi katakan, ku inilah untuk Yesusku, untuk Yesusku yang selamanya ku menyembahmu. Lebih lagi katakan, ku membawa, nyatakan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Katakan, hanya Engkau di hidupku Tuhan, oh Yesusku. Kami nyatakan pada pagi hari ini Tuhan, menyembahmu. Katakan, inilah persembahanku Tuhan. Untuk Yesusku. Katakan, selamanya. Mari bersama Bapak Ibu Saudara mengangkat tangan, katakan, ku membawa. Ini hati kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembah, ku membawa hidupku. Inilah persembahan
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan, untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan mencari Engkau, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan, Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan. Kau buat hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini, Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya, Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Lalu kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk menerima berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, Kau tidak turun tapi naik. Asal makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas penyertaan di mari kita bersama-sama berkata, Amin.